Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, dan para pendengar yang mengikuti secara langsung halaqah maghrib melalui radio Baitur Rahman, radio RRI, maupun melalui live streaming. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat karunia yang tak terhingga, tak terhitung sampai dengan detik ini, sehingga dengan rahmat Allah itu pula, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan berbagai aktivitas kita, baik yang orientasinya dunia kita, kehidupan kita, maupun yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat kita. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, InsyaAllah sambil kita duduk beriktikaf menunggu tibanya pelaksanaan waktu salat Isya, marilah kita mendengarkan beberapa nasihat-nasihat agama yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Hadirin berbahagia, di dalam kehidupan ini ada satu pandangan hidup, yang di dalam kajian filsafat itu disebut dengan aliran materialisme, atau dalam istilah Arab itu disebut dengan mazhab al-maddi namanya. Jadi orang-orang yang berfaham bahwa materi itu segala-galanya, kesenangan itu materi. Artinya materi itu salah satu yang bisa menyebabkan orang bahagia. Materi itu adalah menjadi tujuan hidup setiap manusia, dan materi itu adalah balasan dari satu perbuatan yang bisa dilihat secara langsung. Nah, ini diantara poinnya, bahwa sampai dengan detik ini orang-orang yang berfaham bahwa hakikat daripada kehidupan itu adalah materi, maka ini disebut dengan orang-orang yang berfaham materialisme. Hadirin berbahagia, sementara satu lagi orang-orang yang beragama, orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang meyakini
ma wara'al maddah. Nah, istilah Arabnya artinya orang-orang yang meyakini, yang mengimani bahwa ada aspek lain di balik materi itu yang menjadi hakikat daripada tujuan hidup kita. Sehingga di dalam Islam ini dikenal dengan istilah, di dalam Quran itu sering disebut alimul ghaibi wasyahadah. Artinya hakikat ataupun al-mawjud ataupun eksistensi yang diyakini oleh orang beriman itu berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Artinya orang beriman itu meyakini ada satu aspek, ya, di balik semua materi ini ada satu hakikat, atau disebut dengan al-ghaibi, ya. Dan satu hakikat itu, satu eksistensi itu yang tidak bisa dilihat, tetapi pada hakikatnya itulah tujuan hidup orang beriman. Itulah tujuan hidup semua orang di dunia ini. Diyakini atau tidak, itulah sebetulnya tujuan daripada kehidupan ini. Contoh misalnya, hadirin berbahagia, ketika seseorang melakukan salat 2 rakaat misalnya, maka orang-orang yang tidak meyakini ataupun tidak memahami hakikat 2 rakaat itu tidak ada arti bagi mereka. Tetapi orang-orang yang meyakini, mengimani bahwa ada sesuatu di balik 2 rakaat itu, ada sesuatu ganjaran, ya, ada sesuatu balasan yang tidak nampak, yang tidak bisa dilihat, hanya bisa diimani saja, diyakini. Mengiman itu apa? Iman adalah percaya, yakin kepada sesuatu tanpa pembuktian, itu iman. Seperti keyakinan seseorang ada sesuatu di balik salat 2 rakaat tadi. Ini berbeda dengan orang-orang yang berfaham materialisme tadi. Dia tidak sesuatu yang tidak bisa dia lihat itu tidak ada. Makanya orang cenderung mengatakan bahwa uang itu segala-galanya misalnya. Uang itu segala-galanya karena uang itu materi. Dengan uang itu mereka bisa mendapatkan segala-galanya. Nah, di dalam konsep Islam ini tidak seperti ini. Uang bukan segala-galanya, meskipun semua orang itu butuh uang, tapi bukan segala-galanya. Buktinya hadirin berbahagia, banyak sekali orang-orang yang berkecukupan di dunia ini, orang-orang yang kaya raya di dunia ini, tetapi pada akhirnya mereka itu tidak tahu hakikat kehidupan itu apa. Tahun menjalani kehidupan ini tidak mengetahui atau tidak memahami, tidak mendapatkan apa itu tujuan hidup. Tidak mendapatkan tujuan hidup. Hadirin berbahagia, meskipun secara umum orang beriman, ketika dikatakan orang beriman, dia meyakini betul bahwa hakikat daripada kebahagiaan, ketentraman itu bukan materi. Namun meskipun demikian, karena kita manusia, sifat manusia itu adalah dia lebih condong kepada materi. Nah, itu sifat manusia. Karena manusia itu tercipta dari materi, maka dia lebih condong ke materi. Artinya apa misalnya? Seandainya salat itu Allah nampakkan pahala dalam bentuk wujud yang bisa dilihat misalnya, mungkin tidak ada masjid yang kosong misalnya. Tidak ada masjid yang kosong. Tetapi karena ganjaran ataupun balasan
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat karena sifat manusia seperti itu. Karena meskipun kita yakin ada pahala di balik salat yang kita laksanakan, tetapi fitrah manusia dia condong kepada sesuatu yang nampak, maka barangkali makanya iman itu naik turun. Ketika iman yang sedang sedang di atas, maka orang ibadahnya misal semangat dan sebagainya. Hadirin berbahagia, yang ingin saya sampaikan adalah meskipun secara umum orang-orang beriman itu meyakini betul bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dilihat di balik materi ini, seperti misalnya amal soleh yang kita laksanakan itu tidak bisa dilihat. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Namun fitrah manusia yang sering sekali condong kepada materi, maka di dalam kehidupan ini manusia itu kadang-kadang sering menjadikan sebuah amalan, amalan yang orientasi akhirat itu untuk tujuan dunia. Karena manusia tercipta dari materi dan lebih secara fitrah condong kepada materi, maka di dalam praktek amal-amal yang dilakukan oleh manusia kadangkala itu dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, Misalnya di dalam kehidupan kita, hadirin berbahagia, sering kita melihat misalnya barangkali yang berbicara juga demikian. Ini kita bicara secara umum, secara umum. Karena manusia itu lemah, tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari jeratan orientasi materialistik itu, tidak bisa. Misalnya ada seseorang yang memperlakukan salat duha seperti salat wajib misalnya. Ada orang yang melaksanakan salat duha seperti salat wajib. Dia rutin sekali salat duha. Alasannya apa? Alasannya karena khawatir rezekinya itu macet misalnya. Nah, ini orientasinya, inilah yang nanti ada seorang tabi'in yang sangat khawatir jangan sampai amalan yang sebetulnya orientasi akhirat tapi tujuan duniawi kita. Nanti ada cerita tabi'in yang sangat khawatir sekali jangan sampai amalan-amalan yang kita laksanakan itu tujuannya dunia, tujuannya untuk mendapatkan reward istilahnya di dunia secara langsung. Misalnya ada lagi pemuda misalnya yang tidak pernah tidak pernah absen melaksanakan salat duha setiap harinya, itu hanya untuk mendapatkan bonus kerjanya misalnya. Artinya melaksanakan sebuah amalan ada pencapaian duniawi yang dia inginkan. Ada pencapaian ataupun ada tujuan-tujuan duniawi yang dia inginkan. Ada lagi nanti misalnya seorang karyawan sering sedekah misalnya ataupun salat duha, tetapi di balik itu dia menginginkan di dunia ini jabatan dia naik misalnya. Jadi ini hal-hal seperti ini, hadirin berbahagia, amalan-amalan ukhrawi yang orientasinya duniawi ini sangat ditakuti oleh ulama salaf. Sangat mereka takuti. Jangan pernah setiap amalan yang dilakukan oleh seorang muslim itu orientasinya akhirat. Karena nanti di dalam ayat itu Allah menggambarkan memang bagaimana orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan yang orientasinya sebetulnya ukhrawi tetapi tujuannya duniawi, Allah berikan memang. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kata Allah. Memang Allah berikan. Kalau misalnya ada orang salat tahajud tujuannya rezekinya mantap, bisnisnya lancar, memang Allah berikan. Tetapi ada ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya seperti yang dikatakan dalam surat Hud,
wa hum fiha la yubkhasun. Artinya orang-orang yang menginginkan dunia dengan amalan-amalan akhirat itu sedikit pun tidak dirugikan oleh Allah. Nah, itu maksudnya. Artinya Allah memberikan. Jika ada orang yang memperlakukan salat duha tetapi tujuannya duniawi, Allah berikan memang. Allah angkat dia. Apa yang dia inginkan Allah berikan. Tetapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tetapi orang seperti ini hadirin berbahagia, orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, dia sedikit pun tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Artinya ketika dia beramal orientasinya duniawi, materi, tidak ikhlas, Allah berikan. Artinya Allah berikan ganjaran langsung di dunia. Karena seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa manusia ini cenderung kepada hal-hal yang bersifat materi. Karena manusia tercipta dari materi. Maka dia cenderung kepada sesuatu yang bersifat materi. Seandainya misalnya Allah menjamin siapa yang melaksanakan amalan ini, Allah akan berikan dunia ini misalnya, Allah akan berikan apa misalnya, maka banyak manusia yang beramal untuk mendapatkan dunia itu. Ya. Maka di surat Hud itu Allah memberikan ancaman, peringatan keras. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasan dunia, ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Pasti kami berikan balasan penuh terhadap pekerjaan mereka, terhadap amalan mereka itu Allah balas tuntas di dunia ini. Wahum fiha la yubkhasun, tidak sedikit pun mereka itu dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka orang-orang yang mendapatkan ganjaran langsung di dunia sesuai dengan keinginannya, maka di akhirat dia tidak memperoleh apapun kecuali, dikatakan di sini illan nar, kecuali neraka jahanam. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapus pekerjaan ataupun amalan-amalan yang dia lakukan, yang dia laksanakan di dunia. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum, dan dibatalkan semua. Artinya kalau seandainya dia tidak berangan-angan, bercita-cita, motif amalan yang dia lakukan bukan karena duniawi, itu bisa jadi Allah kasih dunia dan juga akhirat. Allah kasih di dunia, Allah balas di dunia, dan juga di akhirat sedikit pun tidak dikurangi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin berbahagia, ada seorang tabi'in. Seorang tabi'in ini banyak sekali berinteraksi dengan para sahabat. Artinya seorang tabi'in ini pernah hidup atau banyak sekali bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in ini banyak sekali bertanya, berguru, mencari ilmu kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu kali tabi'in ini pernah ditanya oleh orang lain. Beliau ditanya, surat apa di dalam Al-Quran yang sering sekali membuat para sahabat Nabi itu menangis ketika membacanya? Surat apa yang sering sekali membuat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika membacanya? Kemudian tabi'in ini menjawab, yang sering membuat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika membacanya adalah surat Hud, katanya. Surat Hud itu ada di juz 12. Surat Hud
Kemudian ditanyakan lagi, dalam ayat apa? Di ayat apa? Ayat keberapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menangis ketika membaca ayat tersebut. Kemudian tabi'in ini menjawab ayat yang saya sampaikan tadi, yaitu surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, pasti akan kami balas penuh terhadap amalan yang mereka lakukan. Duhanya dibalas tuntas di dunia, tahajudnya Allah balas tuntas di dunia. Kalau orientasi duha dan tahajud itu untuk duniawi, Allah balas. Kalau sedekahnya misalnya menginginkan dunia, sedekah motor dapat Innova misalnya, itu Allah balas juga. Kira-kira begitu ilustrasinya. Jadi semua Allah balas. Nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Allah akan membalas penuh amalan mereka, dan mereka sedikit pun tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin berbahagia, ayat selanjutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian daripada amalan yang mereka lakukan di dunia ketika di akhirat nanti. Laisa lahum, tidak ada apa-apa. Laisa lahum fil akhirati illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka semua amalan yang dilakukan di dunia, tahajud, puasa sunnah, kemudian sedekah, infak, wakaf, segala macam itu yang tujuannya duniawi, tujuannya apakah tujuannya dibalas langsung di dunia ataupun karena ria, karena pamrih Allah menggantikan yang lebih baik, maka di sana nanti tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu hadirin berbahagia, keterangan sahabat tabi'in tadi tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menangis ketika membaca ayat ini. Mereka menangis ketika membaca ayat ini karena takut sekali ada ataupun pernah terbersit di dalam hati mereka tujuan-tujuan duniawi ketika melaksanakan amalan-amalan. Karena itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sering menangis ketika beliau itu mendapatkan nikmat. Ketika mendapat nikmat, beliau itu menangis. Kenapa menangis? Karena beliau takut jangan-jangan nikmat akhirat itu Allah segerakan di dunia. Jadi nanti ketika di akhirat beliau tidak mendapatkan bagian daripada nikmat akhirat. Maka beliau ketika mendapatkan nikmat itu menangis sejadi-jadinya, Abdurrahman bin Auf itu. Kalau dalam konteks sekarang ini misalnya begini, ketika seseorang tidak pernah diuji misalnya, kehidupannya mulus-mulus saja, dia tidak pernah merasakan kemiskinan misalnya, tidak pernah merasakan bagaimana dizalimi orang misalnya, tidak pernah merasakan bagaimana diperlakukan tidak adil oleh orang lain misalnya. Jadi kehidupannya itu disanjung-sanjung oleh manusia. Maka ini perlu dikhawatirkan. Karena dan berbahagia derajat seseorang di akhirat itu bisa jadi karena tingkatan cobaan ataupun tingkatan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Karena ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di akhirat itu ada orang-orang yang tidak pernah diuji di dunia. Di orang-orang yang tidak pernah diuji di dunia, ketika melihat bagaimana ganjaran, bagaimana pahala orang-orang yang pernah mendapatkan ujian berlapis-lapis ketika di dunia,
itu mendapatkan kenikmatan ataupun balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka itu meminta kepada Allah untuk supaya tubuh mereka itu dipotong-potong. Untuk apa? Untuk merasakan bagaimana perih, bagaimana sakitnya sebuah ujian itu. Demi untuk mendapatkan tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tingkatan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain misalnya menyebutkan ma yusibul muslim, ya, ma yusibul muslim. Tidak ada satupun yang ditimpakan kepada seorang muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin. Ini hadis panjang sedikit. Wala adza hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Artinya tidak ada satu pun yang menimpa seorang muslim daripada penyakit, kemudian rasa capek, rasa lelah, rasa penat yang didapatkan di dunia, kemudian rasa sedih, rasa galau, hammen, ya. Kemudian dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika seorang muslim kakinya terinjak duri, hatta syauka, ya, ada duri yang tertancap di kaki seorang muslim, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Itu semua menjadi penghapus atau penggugur dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nah, hadirin berbahagia, karena itu marilah kita sering bermuhasabah. Sering bermuhasabah, apakah selama ini amalan-amalan yang sejatinya itu orientasinya akhirat, enggak usah kita harapkan balasan di dunia. Apakah kita pernah berharap bahwa dengan amal saya melakukan ini akan mendapatkan ini misalnya? Artinya seperti orang mancing di laut misalnya. Kalau pakai umpannya anak tuna, atau tuna itu dapatnya apa misalnya? Ikan apa? Ikan lebih besar. Artinya mancing amal untuk mendapatkan dunia. Memancing dunia, mendapatkan dunia dengan amal akhirat. Jangan seperti itu. Maka kalau kita melihat misalnya bagaimana tingkat ketaatan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana misalnya tahajudnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana duhanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sedekahnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bandingkan dengan kehidupan mereka. Apakah kehidupan mereka itu bisa dikatakan kehidupan yang serba mewah, serba mudah? Dalam sejarah mencatat tidak seperti itu. Bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan, orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menjalani rutinitas sesuai yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah mereka luar biasa. Tahajud mereka tidak ada bandingannya. Tetapi kehidupan mereka itu biasa-biasa saja. Karena kenapa? Karena mereka memang tidak menginginkan dunia ini. Mereka beramal bukan untuk tujuan dunia. Makanya ketika dikatakan ikhlas beramal dan berbahagia, artinya ikhlas itu artinya melepaskan, ya, melepaskan. Artinya ketika kita melakukan sebuah amalan, kita tidak ada urusan dengan balasan yang dibalas di dunia. Ikhlas artinya melepaskan diri dari semua motif-motif duniawi, ya. Dari naik pangkat misalnya, dari karir lancar, bisnis lancar, tidak seperti itu. Karena kalau kita menginginkan, memang Allah berikan. Kalau kita menginginkan itu, memang Allah berikan. Akan tetapi dikhawatirkan apa yang kita inginkan Allah berikan di dunia, kemudian di akhirat kita tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ketika hari itu sebetulnya amal itu sangat menentukan sekali. Sampai dikatakan oleh seorang ulama, tasbih, ada tasbih, ya, latandamunna yaumal qiyamati
bitasbihatin wahidatin lam tusabbihuha. Sampai di akhirat nanti itu ucapan tasbih, sekali tasbih itu sangat berarti sekali. Satu kali tasbih yang kita ucapkan di dunia itu berarti sekali di akhirat nanti. Sehingga dikatakan la tandamunna yaumal qiyamah. Nanti ada orang-orang yang menyesal. Ini bukan orang yang masuk neraka. Orang masuk surga pun menyesal dan berbahagia. Kenapa menyesal? Kenapa amal saya itu seperti ini? Kenapa amalan saya hanya setingkat ini? Maka dikatakan la tandamunna yaumal qiyamati bitasbihatin wahidatin lam tusabbihuha. Sampai ada orang nanti ketika masuk surga menyesali karena tidak mengucapkan satu kali tasbih saja. Seandainya ada tasbih yang dia ucapkan lagi, mungkin derajatnya akan ditinggikan satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, kita sebagai penutup pada malam ini ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang juga berkaitan dengan materi kita malam ini, yaitu dalam surah Asy-Syura dikatakan man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang menginginkan dunia, ya, menginginkan perbendaharaan dunia, perbendaharaan akhirat, nazid lahu fi harthi, Allah akan memberikan. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sebaliknya, bagi siapa saja yang menginginkan dunia, Allah berikan juga. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, demikianlah kajian halaqah maghrib pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.